أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, Gerabakan Pupuk Kemiri, Takmir Masjid Al-Mahdi beserta seluruh jajarannya, serta jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa kembali melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan kita ngaji, mudah-mudahan ngaji kita malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat sedang nggih? Alhamdulillah. Niki kula akhirnya tolak tolak. Menawi sakit ngajak santri lho wejo. Tapi memang apa sedenan. Mohon izin duduk di atas, bukan karena apa-apa, karena keterbatasan postur tubuh. Kalau saya sama-sama duduk kali panjenengan sedanten, makin bukan ketinggal. Malam ini kita akan mengkaji bagaimana keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap manusia dalam fase perkembangannya itu secara sunatullah itu kemudian disunahkan untuk berumah tangga. Setiap orang yang berumah tangga ini kemudian Allah anugerahkan dan tidak Allah anugerahkan keturunan. Sama-sama disyukuri, mudah-mudahan untuk saat ini adalah yang terbaik, dan mudah-mudahan zuriyah yang Allah berikan kepada kita ini sanggup kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini menjadi cita-cita besar kita bahwa salah satu ibadah yang durasinya panjang itu adalah berkeluarga. Di berkeluarga itu kemudian menjadi satu bentuk ibadah yang panjang, yang tidak ada waktu untuk kita menghentikannya kecuali Allah sendiri yang menghentikannya. Kalau sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berpuasa itu diawali dengan makan sahur, diakhiri dengan berbuka puasa. Betul Bang? Ada juga kemudian beberapa bentuk-bentuk ibadah yang Allah berikan permulaan dan Allah berikan pengakhiran. Sementara berumah tangga ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang cukup panjang, bisa sepanjang usia kita. Maka kita bercita-cita memiliki keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Tentu berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Tentu kita sudah mendesain, merencanakan sedemikian rupa agar istri kita, saya tidak menyebut istri kita, kecuali tak pernah ya. Dan kemudian anak-anak kita ini yang setiap hari bertemu sama kita. Oleh karenanya ada poin mendasar yang kemudian harus ada pada diri kita, yakni pertama adalah keteladanan. Nah, ini menjadi penting, menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman itu selain memiliki efek manfaat untuk diri sendiri, itu juga bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Kalau diri kita beriman dan bertakwa kepada Allah, nilai keuntungan manfaat yang bisa kita rasakan secara pribadi itu tentu kita akan menjadi orang yang tentram, damai, nyaman. Sebab substansi dari ketakwaan dan keimanan itu adalah keyakinan dan ketaatan. Seseorang yang memiliki keyakinan dalam hidupnya itu tenang. Seseorang yang memiliki ketaatan dalam kehidupan ini tentu juga akan memiliki ketenangan. Kenapa sih kemudian kita sering gusar, risau, kalau bahasa sekarang itu galau? Itu bisa jadi karena nilai-nilai ketaatan yang kita bangun kepada Allah itu kurang, sehingga hati kita ini bergejolak. Nanti ngerasakan Pak, tiba-tiba kok kita gusar, padahal angsuran sudah dibayar, pendidikan anak-anak juga sudah diselesaikan, tapi rasanya hati kita ini ada yang gusar gitu. Nah, itu bisa jadi kemudian karena tumpukan-tumpukan maksiat yang ada pada diri kita menyebabkan hati kita ini tidak setenang ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman itu tidak boleh merasa dirinya tidak pernah dipuji oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian manusia itu, orang-orang yang beriman itu mengira bahwa dirinya itu setelah mengatakan beriman kemudian tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bentuk pujian itu bermacam-macam. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah 155 bahwa di antara sekian banyak bentuk pujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu adalah seperti sedikit ketakutan, kekurangan buah-buahan, keresahan jiwa, dan beberapa ujian-ujian yang lain yang menyebabkan hal itu menjadi upaya bagi setiap orang untuk bisa mengejar dan menyelesaikannya. Maka dalam Quran surat Al-Fajr itu Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kunci dari setiap ujian itu tenang. Nah, tenang di sini kemudian di breakdown menjadi husnuzon, bahwa setiap musibah yang Allah berikan kepada kita ataupun ujian itu pasti mendatangkan kemaslahatan ketika kita menyikapinya dengan ketenangan dan kesabaran. Kemudian yang kedua, tentu kita berupaya mengambil hikmah dari apa yang kita terima ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu kesatuan sikap yang kita wujudkan dalam kehidupan ini, bahwa modal utama kita sebagai kepala rumah tangga ini hendaknya bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin
jamaah Masjid Al-Masjid ini orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita terus berdoa dan mengupayakan supaya zuriyah kita ini, keturunan kita ini bisa menjadi orang-orang yang sholih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Maka doa ini menjadi silahul mukminin. Ada hal-hal yang terkadang tidak bisa kita rubah, kita upayakan secara manusiawi, tetapi kemudian Allah memberikan ijabahnya melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Maka mohon di antara kita ini tidak ada yang bosan dengan berdoa, atau malah kemudian tidak percaya dengan yang namanya doa. Bapak, Ibu, mohon maaf, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan, berapa yang sudah Allah kabulkan? Ada yang pernah bertanya seperti itu, Pak? Kadang-kadang kalau seseorang dilanda keputusasaan itu, ya Allah Gusti, pun dungo macam-macam, sudah berdoa sekian lama, kok tidak kemudian kunjung dikabulkan. Nah, ini menarik bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah 186, di situ ada statement Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, katakan bahwa aku itu dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang meminta. Ini Masya Allah, Pak. Maka sesungguhnya tidak ada satupun doa itu yang kemudian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kemudian ada 3 posisi doa yang senantiasa kita panjatkan ini yang kita terima dalam kehidupan. Yang pertama diijabah. Bapak Ibu berdoa hari ini, nanti sore diijabah. Ada. Besok anaknya mau tes ujian masuk, entah itu masuk pondok, perguruan tinggi atau apa, kita berdoa diijabah oleh Allah. Ada yang spontanitas langsung dikabulkan. Ada juga yang kemudian dipending. Ya, ada juga yang kemudian dipending, tidak sekarang, tapi besok, pekan depan. Maka kadang-kadang kita berdoa di tahun 2025, Allah ijabah di tahun 2026. Tapi juga ada kemudian doa ini yang tidak dikabulkan dalam rangka menjaga kebaikan kita. Ini jangan-jangan kita minta kepada Allah, ya Allah turunkan rezeki yang melimpah. Jangan-jangan kalau kita jadi orang kaya malah kita lupa dengan Allah. Dan Allah tahu betul bagaimana sifat dan karakter kita. Maka kata kuncinya ketika berdoa itu adalah yakin, meyakini, serta berhusnuzon atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang penting sebagai orang tua, kita tidak boleh berputus asa lalu tidak mau berdoa. Oh, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah lelah berdoa. Enten sing lelah berdoa. Mboten nggih? Mari kita lihat kisah para nabi, para kekasih Allah, dengan beberapa doa-doa yang mustajab yang diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa susahnya Nabi Yunus alaihissalam panggil. Nabi Yunus alaihissalam itu diuji oleh Allah, ditelan ikan paus, berikan bisa mancing terus dicopot tiba kan. Tak pernah nanti lah, mancing terus dicopot lagi, dicopot kotor, niku nembe kotor kan. Bagaimana kemudian Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimasukkan ke dalam perut
ikan yang sangat besar itu. Nah, bapak-bapak pernah tidak mengalami kemacetan sedang naik lift, lalu tiba-tiba listriknya padam lalu macet? Pernah? Atau pernah naik bis, tiba-tiba kemudian AC-nya mati? Pernah? Atau kemudian mengalami gangguan-gangguan yang sejenis? Nah, di situ kemudian ini kadang-kadang kita tidak logis kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita, Pak. Maka di situ kemudian pentingnya kita berdoa. Nah, kadang berdoa di saat kita mengalami kegentingan itu, konsentrasinya itu berlipat-lipat daripada kita berdoa setelah sholat. Betul? Bapak Ibu ketika di saat-saat mengalami bencana, musibah, itu saya yakin fokus untuk berdoa berharap kepada Allah, itu tingkat kekhusyukannya itu berlipat-lipat melebihi dengan setelah sholat. Betul, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana kemudian Nabi Ayub alaihi salam juga diberikan ujian, sakit yang menahun, sampai kemudian harta bendanya habis, bahkan sanak keluarganya juga meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Apakah kemudian Nabi Ayub putus asa dengan ujian yang Allah berikan kepadanya? Tidak. Selalu berdoa. Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang memberikan aku ini sebuah musibah, maka Engkau juga yang memberikan kerahmatan atas apa yang Engkau berikan kepada aku. Bagaimana kemudian kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, Pak? Beri enten senati kebakaran jenggot mungkin ya. Kebakaran dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kemudian berlindung kepada Allah, dan Allah menyampaikan kepada api apa? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah. Bagaimana kemudian nabi-nabi kita yang lain? Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, Pak ya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bentuk-bentuk doa itu ternyata tidak selalu permohonan, Pak. Ngapunten. Bentuk-bentuk doa kita itu tidak selalu bersifat permohonan kepada Allah dalam bentuk permintaan. Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari ikan paus. Itu dengan mengatakan diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, boten enten donga Nabi Yunus, ya Allah Gusti, keluarkan saya dari perut ikan yang besar ini. Boten tuduh poin, boten mengakui kesalahan-kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam juga begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah itu, Pak, Allah itu tahu betul apa yang menjadi bisikan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka sekali lagi doa itu sebagai orang tua itu tidak boleh yang namanya bosan, apalagi berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, kalau kita kemudian bercermin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dalam slide itu sesungguhnya sudah saya buatkan skema kenapa kemudian Nabiullah Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya. Ya Pak ya. Nabiullah Ibrahim ini julukannya adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Sebab dari Nabiullah Ibrahim itu keturunannya itu banyak yang lahir menjadi nabi dan rasul. Maka gelarnya adalah Abul Anbiya. Ada gelar yang lain, Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata kemudian perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim ini juga tidaklah mudah.
Juga ada yang menjuluki bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah bapak tauhid. Bagaimana proses pencarian Tuhan itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, sementara bapaknya Azar bin Nahur itu adalah pemahat patung yang luar biasa. Ini Masya Allah Pak. Jadi sejak muda ini Nabiullah Ibrahim itu bukanlah orang sembarangan. Maka poin mendasar yang kemudian patut kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah menjadi orang tua itu memiliki track record yang baik. Kira-kira begitu. Oke, menjadi memiliki track record yang baik. Nggak harus diselesaikan betul-betul. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menjadi orang yang sangat dikagumi dan bahkan kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Baitullah. Jadi bersama Ismail kemudian membangun satu peradaban, tempat ibadah yang Allah sucikan yang bernama Ka'bah. Ini Masya Allah. Nabiullah Ibrahim itu kemudian kalau dilihat bagaimana track record kehidupannya, itu salah satu nabi yang lama memiliki keturunan, Pak. Betul Pak? Kalau nanti bisa di searching sendiri, dicari sendiri, Nabiullah Ibrahim itu memiliki setidak-tidaknya 4 keistimewaan. Pertama, Nabiullah Ibrahim itu menjadi Khalilullah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Jadi kekasih Allah. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu namanya disebut dalam sholat. Panggil bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat dan pada saat itu jangan di saat tahiyat, khususnya di tahiyat akhir untuk sholawat, itu hanya ada 2 nabi yang disebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi kalau kemudian dalam takaran ibadah yang paling tinggi saja namanya kemudian disebut, tentu itu istimewa. Tentu itu sangat istimewa dan bukan orang sembarangan. Karena kita diminta bersolawat itu selain kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata kemudian diminta juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, tadi sudah saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Yang kalau kita lihat struktur kenabiannya, Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ismail itu turun, ditarik nasabnya, hanya ada 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi silsilahnya Nabi Muhammad itu kalau ditarik itu naik, itu ketemu dengan Nabi Ismail. Tapi dari Nabi Ishak inilah yang kemudian turun banyak nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya anak Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ayub. Nabi Ayub punya anak Zulkifli. Nabi Yakub itu kemudian keturunan di bawahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dari Harun itu kemudian turun Ilyas dan Ilyasa. Dari Nabi Sulaiman ada Nabi Zakaria. Dari Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Betul ya? Kemudian secara tidak langsung dari Nabi Sulaiman ini kemudian ada Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Insyaallah. Keturunan panjenengan sampai ini kata siapa? Dari ketiga ini terakhir Pak Lurah. Nah,
Yang keempat, keistimewaannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kunci sukses Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarga itu ada beberapa. Yang pertama, memiliki prinsip yang kuat, Pak. Sejak muda itu prinsipnya tidak pernah terombang-ambing. Di mana ketika orang-orang atau pemuda-pemuda yang seusianya itu rata-rata itu penyembah berhala, tapi kemudian Nabi Ibrahim ini memiliki prinsip akhirnya mencari Tuhannya. Dia panggil dalam Al-Quran itu mencari Tuhannya. Nah, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, sampai kemudian membuat satu kesimpulan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang menciptakan semua bentuk atau benda-benda alam yang dirasa besar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, kunci keberhasilannya itu memiliki istri yang sholihah. Sinten Pak istrinya? Hajar kali Sarah dulu kan, kemudian Hajar. Masya Allah. Sarah niru Nabi Bunda Sarah itu dangu kali Nabi Ibrahim dari kandungan putra. Kemudian merelakan Hajar kemudian dinikahi. Ini berat, sulit. Tidak semua istri seperti Sarah. Dipanggil, pernah begini. Melo-melo, kayak Nabi Ibrahim. Jadi paru tema melayang, supir melayang. Istri sholihah, Masya Allah. Istri sholihah itu idaman para lelaki. Estu Pak. Nah, istri sholihah itu Masya Allah. Kriterianya bapak-bapak ya. Ini punya masing-masing. Tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa seorang wanita itu dinikahi atas 4 perkara. 5 lihat hartanya, lijama lihat, nomor kali ditinggali bentuk tubuhnya, parasnya. Nomor 3 linasabiha, ditinggali nasabi. Nomor sekawan lidiniha, ditinggali agamanya. Tapi yang jadi prioritas kita itu apa nih Pak? Panas nih, cantiknya. Nek durung solehan bisa disolehan no. Nek cantik gak iso kan kenapa? Gurune niku Pak Ari, guru spiritual. Ngapunten ya. Makanya nikah itu tahap-tahapan itu dalam surat An-Nur ayat 21 itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi dia ngapunten deh, sami-sami berumah tangga itu sih dicari pertama itu ketenangan. Enten sing tenang karena parasnya. Keturutan lah model panggil keturutan. Tapi enten istilah itu sekufu Pak. Nek elanane mboten pinten ganteng. Nggih. Terus oleh wayu. Iku nggih kadang-kadang silo wae. Rada-rada gak pantes nang dalan. Wonten Pak, rezeki gak enak mawon ya. Tapi wonten niku nggih damel bahan obrolan omongan Pak. Iya, mesti wonten ing masyarakat iki Pak. Ayo sing lanang cilik endek ireng. Sing wedok kok ayu. Kaya-kaya ini lho mboten pantes, cocok ngono kaya-kaya ini. Niku kan anggene menungso nggih. Menurut penilaian kita. Tapi kemudian fisik itu kemudian tidak bisa bertahan lama. Kalau seseorang menikah karena fisik, maka ketika fisiknya berubah, itu dikhawatirnya cintanya berkurang. Fisik itu sangat berubah, Pak. Halo, fisik itu sangat berubah, Pak. Boten, tetap berubah ya. Sing biyen kenceng saniki. Sing biyen wangi saniki. Mantan anyar niku
dan sampai cek ini ngoten niku dilus-lus kere. Ya Allah Dik, kenapa sih sampean kok cek meneh. Sakniki kok rada tuwa diceguk pisan. Kaku. Wonten nggih, tapi enten sing bertahan-tahan niku. Cuman karena memang bukan karena fisik. Nah, yang kedua adalah mawaddah, saling mencintai. Oke, saling mencintai itu karena sudah sama-sama nyaman. Ya, sifatnya sudah mulai bisa disamakan. Oke, panggil. Sing nomor 3 itu rahmah. Kasih sayang. Pun boten ningali. Bodi kata Pak Nasution masuk bukan tetap sayang. Riyen damel kosmetik, riyen damel parfum saat ini tapi istri solihah ini menjadi penting. Pak Bu, kamu kan di pagi hari kalau seorang istri itu tersenyum, kamu dengar? Di pagi hari kalau seorang istri itu tersenyum, maka suami dan anak-anak laki-lakinya itu 10 kali lipat tersenyum bahagia, semangat. Tapi kalau di pagi hari seorang istri itu ngapunten bahasa Inggris itu mencucuk, menuntut, niku ngamuai suami dan anak-anaknya itu kemudian 10 kali lipat itu nggih boten semangat. Terus males aku kerja gak budal akhirnya nih kelitung. Penting. Ketiga, kunci keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarga itu ya, mendoakan anaknya. Oke, mendoakan anak-anaknya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu meminta bahwa zuriyahnya itu seluruhnya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih. Maka diantaranya terbukti Nabiullah Ismail itu ketika ada perintah, ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka. Wahai anakku, semalam bapakmu ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Qala Ismail kemudian menjawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapakku, kerjakan, insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Kira-kira Pak kalau hari ini ada perintah seperti itu kepada anak-anak kita, pripun jawaban anak-anak? Sampai naik bagus, sing kurang diluang. Ini kadang-kadang mungkin jawabannya kayak gitu. Nomor 3, yang nomor sekawang itu kunci keberhasilannya itu menjadi teladan. Tentu ini Pak ya, teladan. Maka yang pertama keteladanan. Saya kira ini menjadi rumus utama keteladanan. Kita ingin anak punya anak yang rajin baca Quran, ya insya Allah kalau dimulai dari bapaknya yang baca Quran, itu anak-anaknya juga akan rajin baca Quran. Kalau kita ingin punya anak perempuan yang menutup aurat, maka kalau ibunya mengajarinya menutup aurat dan mencontohkannya, maka anak-anaknya itu juga akan seperti itu. Kadang-kadang ironis Pak sekarang. Bapak-bapak ibu-ibu lihat TPG, anaknya didandani seragaman TPG, hubungannya berukut banget. Diterima bapak ibu, bapak kantoran ibunya ya. Ya Allah, mau TPG. Yuk ganti sini SD itu di seragami berukut. Lho ngoten bapak nek kantoran, ibune nggih kan. Kantoran ya apa saja. Kita keluarga yang kompak. Tadi. Ya kompak tadi. Saya kenal itu berhasil atau bagaimana? Susah berhasilnya. Susah. Maka menjadi teladan ini juga nggak boleh bosan. Yang kelima Pak, memilihkan lingkungan yang baik. Masya Allah. Sampai kemudian diarahkan oleh Allah, Hajar dan Ismail itu ditempatkan di gurun pasir yang tidak ada tanaman yang tandus, biwadin ghairi
zar'in inda baitikal muharram, dekatkan dengan Baitul Muharram, yaitu Ka'bah. Masya Allah, ditinggal pemilik. Maka kalau kita kenal sekarang itu dengan istilah LDR, kenapa Pak LDR itu? Long distance relationship. Ya, ibunya di Sidoarjo, bapaknya di Malaysia, pokoknya di luar negeri. Itu juga sudah dari dulu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sejak dari dulu itu dinasnya luar negeri, Pak. Putrane garwane niku teng Mekah, dinas teng Palestina. Ya nopo? Tapi lho boten enten pesawat terbang, lama. Maka Ibrahim itu salah satu artinya itu sang penyeberang. Ibrahim karena menyeberangi banyak lautan, Masya Allah. Loh, waktu ini kalau tetap disayang kali Hajar dan dihormati oleh Ismail. Apa kuncinya, Pak? Padahal LDR. Nopo kuncinya? Istri solihah tadi. Jadi kalau yang baik-baik itu kemudian selalu diceritakan bahwa bapakmu itu begini, nak, ayahmu itu begini, Masya Allah. Jadi yang selalu mengalir dalam memori Ismail alaihissalam itu adalah cerita-cerita baik tentang ayahnya. Jangan begini, Pak. Kamu pun atau yang penting kirimannya baca, lalu mengambil figur-figur yang baik. Ini bahaya, jelas bahaya. Maka kita perlu memiliki lingkungan yang baik, dan insya Allah perlu pastikan ini lingkungannya saya. Setiap 2 blok memiliki lingkungan dan masjid ini bagi AB ada masjidnya bagi blok A blok B ada masjid, C kali D ada masjid, E kali F ada masjid, enak Pak. Kalau dia K kali L ada masjid, M kali N ada masjid, O kali P ada masjid. Sing nomor 6, kunci keberhasilannya itu adalah komunikasi dan demokrasi. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada apa-apa dikomunikasikan yang baik. Bahkan perintah untuk menyembelih itu kalau misalkan kita saklek, ini perintah Allah, nah ini perintah Allah, kamu nggak boleh bantah kamu durhaka. Coba kalau itu yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, nolak Allah Ismail, nolak Pak. Tapi ya Allah, kemasan redaksi kalimat yang dipilih, ya bunayya, wahai anakku, Masya Allah, inni arafil manam anni al-baruka fanzur maza taro. Diminta pendapatnya. Padahal saat itu usianya Ismail alaihissalam masih muda. Jadi pesannya adalah ketika kita memiliki hajat, ketika kita memiliki rencana, mari kita komunikasikan dengan cara yang paling baik. Nah ini kita gabungkan Pak Apunten. Ini kadang-kadang ukuran kita sebagai orang tua dan anak itu beda Pak. Ya Pak ya. Dalam teori ilmu perkembangan jiwa anak itu akan terbuka dengan orang tuanya ketika apa yang menjadi keinginannya itu dituruti, apa yang menjadi keinginannya itu dipenuhi oleh orang tuanya. Ketika di masa-masa itulah kemudian kita bisa istilahnya itu masuklah ke dunia anak, lalu antarkan dunia kita kepada dunia anak. Itu dalam teori pembelajaran seperti itu. Seorang guru itu baru bisa mentransfer ilmu kalau guru itu sudah bisa masuk ke dalam dunia anak. Nah dunia anak itu kalau masih kecil ya tentu bermain, menyanyi, bercerita. Melalui cerita, bermain, dan menyanyi itu kemudian baru guru itu bisa memasukkan materi-materi pelajaran. Bagaimana ketika anak kita sudah remaja? Bagaimana ketika anak kita sudah menjelang dewasa? Nah tentu caranya tidak seperti kita memperlakukan anak-anak kita yang masih kecil. Makanya pendekatannya bukan lagi pedagogik Pak, tapi pendekatannya itu andragogi.
Andragogik itu kemudian memposisikan anak kita yang sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa ini dengan sharing, dipancing dengan kasus-kasus, lalu dihadapkan dengan masalah-masalah, kira-kira bisa menyikapi apa tidak. Anak kita mau kuliah di Mesir misalkan, kan Pak Ali itu tanya dulu, kamu ke Mesir mau rencananya apa? Di sana seperti apa? Sama siapa? Tujuannya apa dan sebagainya. Ini saya lanjutkan pertama. Nah, ini bentuk komunikasi dan demokrasi orang tua kepada anak. Berikutnya diajak sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ini bersama Ismail ini rutin membangun Ka'bah sampai kemudian ada satu bangunan khusus namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan, kalau Hajar itu kan batu Pak ya. Kalau Hijr itu artinya adalah ruangan di mana di situ tempat berpijaknya Ismail. Karena Ismail itu punya keterbatasan ukuran tubuh Pak, maka di situ disusunlah beberapa batu sebagai pijakannya Ismail. Nah di situ kemudian dijadikan ruang tidurnya Ismail. Itu dilibatkan untuk mencintai Allah sejak kecil. Kata sekali lagi ngapunten sekedar malam itu Idul Adha Pak. Itu betapa senangnya anak kalau misalkan kita libatkan untuk berpartisipasi aktif untuk ikut berkorban. Celengan korban. Angpaunya kan 10 juta lebih Pak. Nah itu kemudian disisihkan 3.500.000 untuk berkorban, Masya Allah. Diikutkan dalam proses-proses mencintai Allah. Insya Allah akan lebih indah. Dan yang terakhir Pak, ini kunci keberhasilannya itu anak ini disiapkan menjadi pemimpin masa depan. Itu tadi dengan doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ada ruang-ruang terbuka yang harus disiapkan orang tuanya untuk memberikan panggung-panggung kecil, untuk diorbitkan menjadi pemimpin-pemimpin kecil yang telah akan menggantikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak bisa mendampinginya. Sekian banyak poin inilah kemudian yang perlu kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah mudahkan kita sehingga kita, keluarga kita, zuriyah kita ini semuanya menjadi anak-anak dan keluarga yang senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai gimana ini? Ada pertanyaan Pak? Pasti sampai disangin.